Halo sahabat peternak milenial di seluruh Indonesia, jumpa lagi dengan saya Khoiri dari Kandang Uang Official. Nah, di sesi Q&A akhir tahun ini saya akan membahas beberapa pertanyaan yang sudah muncul ya, atau sudah dituliskan di kolom komentar, terutama di sesi Q&A sebelumnya yang akan kita bahas secara detail di sesi kali ini. Oke, yang pertama dari Rafam. Assalamualaikum Mas, saya baru mau mulai ternak. Yang ingin saya tanyakan, untuk penggemukan apakah cukup dengan fermentasi hijauan saja, dan apakah daun kopi bisa digunakan buat makanan domba? Oke, jadi semua hijauan, jadi nggak hanya cuma daun kopi ya Mas ya, jadi semua hijauan itu bisa dijadikan sebagai pakan kambing dan juga domba. Namun setiap hijauan tadi punyai daya istilahnya nutrisi yang berbeda-beda, daya kesukaan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu jangan menggunakan hanya satu jenis saja. Nah, jadi dicampur dengan beberapa jenis hijauan, minimal 4 jenis, dan jangan sampai ada yang mendominasi. Jadi semuanya bisa dibuat rata, dicampur, digiling biar kami juga mudah untuk memakannya. Kemudian kalau hanya hijauan saja yang disilase ya, atau fermentasi tadi disilase tadi, apakah cukup untuk istilahnya memenuhi terutama untuk penggemukan seperti itu. Nah, jadi kalau untuk penggemukan bisa, cuma jangka waktunya akan lama. Kenapa? Sebab hijauan atau yang jadi masalah dari hijauan adalah gini teman-teman. Jadi hijauan itu misalnya legum ya, dia proteinnya udah sangat tinggi, sangat mencukupi untuk proses penggemukan ataupun kebutuhan dia hidup, untuk meningkatkan performance-nya dari kambing dan juga domba. Namun biasanya masalahnya adalah karena kadar airnya terlalu tinggi ya teman-teman ya. Jadi kadar airnya sangat tinggi sehingga ada istilahnya namanya feed intake atau kebutuhan bahan kering. Bahan keringnya ini yang biasanya menjadi kurang karena terlalu banyak air yang ada di dalamnya. Nah, sehingga kami kita bisa gemuk hanya menggunakan hijauan saja asal pemberiannya bisa harus maksimal, misalnya tanpa batas, dan dia kambing harus bisa memakan ini ya sesuai dengan kebutuhan nutrisinya. Misalnya kebutuhan nutrisinya 5 kilo misalnya, 5 kilo itu harus benar-benar kemakan. Nah, itu baru bisa nanti bagus untuk proses penggemukan. Cuma faktanya biasanya kami tidak bisa makan sebanyak itu. Karena apa? Kadar air dalam hijauan ini terlalu tinggi. Nah, oleh sebab itu kalau pengen hanya mengandalkan hijauan aja, teman-teman bisa menggunakan teknik hay atau dikeringkan terlebih dahulu. Karena sebab apa? Pakan yang kering itu kadar airnya sedikit. Dan mesti kalau dia memakannya maka kebutuhan nutrisi atau feed intake-nya tadi akan terpenuhi. Nah, makanya kalau kami di sini di Kandang Uang istilahnya kalau penggemukan cenderung menggunakan pakan kering. Nah, karena pasti feed intake-nya akan terpenuhi. Kemudian kalau enggak full pakan kering, biasanya kita kombinasi antara hijauan dengan konsentrat ataupun pakan penguat ya. Nah, sehingga tadi nutrisinya terpenuhi, feed intake-nya terpenuhi, istilahnya kenyang perut dan juga kenyang nutrisi. Jadi kalau kenyang nutrisi pasti kenyang perut, tapi kalau kenyang perut belum tentu kenyang nutrisi. Makanya perlu diolah atau dikombinasikan sedemikian rupa agar hasilnya bisa maksimal. Tapi kalau misalnya mau dicoba aja dengan full hijauan, bisa, tapi asalkan tadi ya terjamin jumlah asupannya harus sesuai dengan kebutuhannya, seperti itu. Tuh dari Rafam ya. Oke, kita lanjut. Kemudian dari Kerajinan Gamelan Karya Indah. Nah, ini apakah semua jenis singkong beracun bisa untuk bahan konsentrat? Jadi kalau kami menggunakan singkong-singkong seperti itu ya teman-teman ya, malahan ya, karena harganya murah. Nah, cuma prosesnya ini yang perlu dipikirkan ya teman-teman ya. Jadi tidak hanya langsung singkong langsung dikasihkan, tidak seperti itu. Tapi kalau kami di Kandang Uang biasanya selalu menggunakan teknik, kalau untuk umbi-umbian ya, ini agar awet saya gunakan teknik pengeringan. Nah, teman-teman bisa tonton di video saya cara mengolah singkong ya, sudah ada kita bahas. Nah, proses pertama biasanya kita langsung giling teman-teman. Jadi ada beberapa cara, ada yang mulai dikupas dulu, dibuat gaplek ya pada intinya ya. Kalau kami biasanya kita giling
kemudian hasilnya lembut baru kita jemur. Nah, kemudian kita jemurnya berapa? Biasanya tergantung musim ya. Kalau musim panas paling 3 hari aja udah pada kering. Kemudian setelah itu biasanya kita campur juga dengan toxin binder agar dia bebas dari racun-racun ataupun bebas dari jamur-jamur, biasanya seperti itu. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam wadah ini ya, karung yang dilapisi oleh plastik agar tidak ada air yang masuk, sehingga dia lebih awet seperti itu dan bisa bertahan bertahun-tahun. Nah, itu biasanya saya melakukan prosesnya seperti itu, menggunakan singkong bebas yang banyak kan singkong beracun yang harganya murah ya, seperti itu, atau singkong industri biasanya seperti itu. Kemudian untuk aplikasinya gimana? Kalau udah kering ya kita tentunya harus dicampur dulu. Kalau untuk pembuatan konsentrat maka perlu penambahan sumber protein ya teman-teman. Jadi ada karbo, ada protein. Misalnya singkong kita campur lagi dengan kopra ataupun istilahnya buncis sawit ataupun yang lainnya yang dia masuk golongan protein. Kemudian kita jangan lupa untuk menambahkan premix ya, untuk sebagai sumber mineral dan juga vitamin. Nah, jadilah konsentrat. Selanjutnya tinggal kita tabur. Itu aja, sama seperti video yang ada di teknik pemberian ini ya, pakan ala kandang uang, seperti teman-teman bisa tonton itu. Kemudian dari Ari Aman, Mas, kalau indukan baru pertama kali melahirkan, ada yang belum mau menyusui anaknya, yang susunya juga emang belum ada, solusinya gimana? Kalau kemarin indukan saya melahirkan, anaknya mati semua. Nah, ini sebenarnya problem kalau teman-teman ya menggunakan kambing-kambing ini ya, domba-domba yang masih darah ya, untuk proses breeding. Nah, jadi biasanya problem utamanya, sama saya juga mengalami problem seperti itu. Yang pertama biasanya yang paling mendasar adalah kambing tidak mau menyusui atau domba tidak mau menyusui. Karena apa? Biasanya gini teman-teman, umurnya belum cukup, artinya dia belum dewasa, dia dewasa tubuh tapi belum dewasa secara kelamin ya, atau istilahnya keibuannya, naluri keibuannya belum muncul. Biasanya habis lahir tinggal gitu aja. Nah, itu solusi. Dan kemudian nanti kedua biasanya air susunya tidak keluar secara maksimal, atau misalnya malah mungkin tidak keluar. Nah, solusi yang kami lakukan biasanya kalau dia air susunya keluar ya teman-teman ya, maka ya kita setiap beberapa jam sekali harus ini dipegangin. Jadi induknya dipegang, kemudian anaknya dipaksa untuk menyusu. Nah, jadi anaknya biarkan menyusu, induknya dipegangin atau ditali. Nah, bisa ditali seperti itu. Kemudian itu setiap 3 jam sekali. Nah, setiap hari sampai ini agak merepotkan ya, sampai benar-benar si cempe tadi bisa tumbuh secara normal. Kemudian si induknya juga merasa tidak terganggu oleh anak-anaknya. Bisa juga ditendangi juga biasanya, makanya perlu dipegangin. Kemudian kedua, kalau induknya tidak mau menyusui, biasanya kita gunakan ini ya teman-teman ya, milk replacer atau susu pengganti. Nah, kami menggunakan base grow di sini untuk mengganti susu induknya. Jadi sampainya didot dengan menggunakan susu pengganti. Selain susu pengganti, teman-teman bisa menggunakan susu sapi atau susu kambing dari induk yang lain. Itu bisa juga. Solusinya seperti itu. Karena kalau dibiarkan aja ya, tetap nanti cempenya akan jadi korban, karena dia akan lemes, kemudian akan mati karena tidak mempunyai energi, tidak mempunyai istilahnya sumber makan, karena tidak menyusu pada induknya, seperti itu. Jadi itu yang kami lakukan di kandang uang ya, untuk mengatasi induk-indukan yang rewel. Nah, untuk induk-indukan yang rewel itu seperti itu, biasanya kita kasih pilihan 2 kali aja teman-teman. Pertama seperti itu, kemudian kita akan kawinkan ulang di usia 40 hari atau 2 bulanan. Setelah itu kita tunggu lagi kelahirannya. Kalau masih seperti itu juga polanya, maka biasanya kita langsung afkir. Nah, kita langsung jual aja, kita belikan indukan yang baru. Jadi nggak perlu repot-repot kita mengurusin domba-domba atau kambing-kambing yang tidak masuk dalam spek untuk kita breedingkan, seperti itu. Jadi 2 kali aja masa percobaannya, seperti itu. Oke, kemudian dari Citra Ponsel, Mas tanya, kalau mau breeding kambing induk 20 butuh lahan berapa meter untuk ditanamin odot? Mohon penjelasannya. Kemudian lanjutnya, bisa nggak ditambahin tidak kalau rumput odotnya bahannya rumput odot ini? Jadi kalau hijauan ya, jadi kebutuhan hijauan kalau memang full hijauan, pengen continue, kebutuhannya untuk 20 ekor biasanya butuhnya sekitar teori dasarnya sekitar 2000 meter persegi. Nah, itu yang mana hijauan nanti akan tidak putus ya teman-teman ya. Jadi
hijaunya terus ada terus. Cuma kalau teman-teman masih memberikan apa istilahnya konsentrat ya, memberikan konsentrat atau pakan tambahan seperti tidak dan sebagainya, maka tentu akan kebutuhannya akan menjadi hijaunya akan menjadi lebih sedikit, sehingga proses penanamannya tidak perlu sebanyak itu. Cuma kalau kami sarankan teman-teman tetap ya tanam hijauan sebanyak-banyaknya, sebab itu yang akan menjadi kos pakan teman-teman menjadi lebih murah, karena menanam akan tentu jauh lebih murah daripada membeli. Kalaupun solusi berikutnya, kalau misalnya teman-teman lahannya masih sedikit, teman-teman bisa juga menggunakan sistem kami, yaitu kita berkeliling rajin-rajin silaturahmi ke warga-warga desa untuk mencari limbah-limbah pertanian yang mereka tidak gunakan, seperti kulit kopi ataupun kulit kacang tanah ataupun kulit kedelai dan sebagainya. Kita bisa beli dengan harga yang cukup terjangkau langsung dari petani seperti itu. Nah, ini bisa dimanfaatkan, dan juga yang penting jangan satu jenis, usahakan mencampur berbagai macam hijauan, menanam berbagai macam hijauan agar nutrisinya bisa lebih cepat terpenuhi dan juga bagus untuk perkembangan kambing domba. Oke, itu saja teman-teman sesi Q&A pada kali ini. Buat teman-teman yang belum dijawab ya, ditunggu sabar aja. Kemudian yang belum pengen bertanya juga, ingin dijawab secara detail di sesi Q&A, langsung tulis di kolom komentar di bawah ini ataupun di channel-channel yang lain, di video-video yang lain. Kemudian juga buat teman-teman yang pengen konsultasi langsung bisa hubungi kami di WA 081 1350 6012. Oke, sukses buat teman-teman semua.